Annyeonghaseyo. Ayo kita belajar bahasa Korea bersama-sama. Kali ini kita akan belajar bentuk yeyo dan iyeyo. Ini tuh akhiran untuk kata benda, teman-teman. Tapi masih sopan ini ya, karena berakhiran yo. Jadi untuk kalimat yang ada yo-nya itu masih sopan, oke? Sebelum kita bahas ini, coba kita simak dulu kosakata berikut ini. Karena kosakatanya akan kita pakai buat contoh kalimat nih. Yang pertama ada kasu, artinya penyanyi. Lalu ada hakseng, siswa, 배우, aktor, 요리사, koki, 의사, dokter, 변호사, pengacara, 가방, tas, 지갑, dompet, 연필, pensil, 책상, meja, 의자, kursi, dan ada 학교, sekolah ya. Nah, semua ini tuh termasuk ke dalam kata benda. Oke. Jadi kan ada kata kerja, kata sifat, kata benda. Nah, ini tuh kata benda, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bentuk yeyo dan iyeyo-nya. Jadi yeyo dan iyeyo itu merupakan akhiran kalimat pernyataan maupun pertanyaan yang ditempelkan pada kata benda. Jadi bisa dipakai buat nanya ataupun menyatakan sesuatu gitu. Cuman mungkin kalau pas nanya itu nadanya agak beda ya. Nada nanya lah ya. Oke. Nah, yeyo itu di sini digunakan saat kata benda di depannya itu berakhiran vokal. Contoh, sagwa. Sagwa ini kan berakhiran a ya. Jadi ditambah yeyo menjadi sagwa yeyo gitu. Sedangkan iyeyo itu digunakan saat kata benda di depannya berakhiran konsonan. Misal ada subak, jadi ditambah iyeyo karena berakhiran konsonan, giok, menjadi subagieyo. Begitu. Oke, kita ke contoh kalimat ya. Nah, di sini yang pertama ada kabang. Kabang ini kan berakhiran iyeng, konsonan. Maka ditambahnya iyeyo menjadi kabang이에요. Contoh kalimatnya, 이거는 가방이에요. Ini adalah tas. Gitu. Contoh yang kedua ada 친구. 친구 berakhiran u, vokal, jadi ditambah yeyo menjadi 친구예요. Contohnya, 이 사람은 제 친구예요. Orang ini adalah teman saya. Nah, di situ ada 이 사람 sama 제 친구. Gimana nih? Nah, untuk yang 제 친구 itu j bentuk dasarnya tuh 저, saya, yang ditambah partikel ei, kepemilikan. Jadi 저에 itu disingkat jadi j. Ya, milik saya, punya saya gitu. Jadi kalau 제 친구 itu teman saya. 제 가방, tas saya. 제 신발, sepatu saya. Lalu 이 사람 artinya orang ini. Loh, ini di atas tuh ada i kok. Kok sekarang i aja? Iya. Jadi i itu nggak bisa sendirian, teman-teman. Kalau igo dia udah sendirian aja, nggak apa-apa. 이거는 가방이에요. Gitu aja udah igo. Artinya ini atau benda ini gitu. Kalau i itu harus spesifik. Ini apa yang ini? Ini titik-titik gitu. Ini titik-titik berarti titik-titik ini. Saram itu kan orang. Jadi kalau i saram itu orang ini. Sedangkan kalau i kabang itu artinya tas ini. I sinbal itu artinya sepatu ini. Gitu. Oke, lanjut. Lalu di sini ada 선생님, berakhiran miem, konsonan ya. Maka ditambah iyeyo menjadi 선생님이에요. Gitu. Contohnya, 저는 선생님이에요. Saya adalah seorang guru. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat, itu harus dikasih akhiran ya. Ya entah itu akhiran yang ini, iyeyo, yeyo ini, ataupun imnida. Itu ya, untuk akhiran yang masih sopan. Kalau yang nggak ada yo-nya, itu banmal atau kasar ya. Atau akhiran yang pakai ya, itu kasar. Gitu. Oke, jadi teman-teman jangan cuma bilang, 저는 선생님. Itu kurang lengkap ya. Atau teman-teman bilang, 저는 수하. Itu kurang lengkap juga, jadi harus dikasih akhiran gitu.
Contoh yang berikutnya ada kasu. Menjadi kasu-yeyo. Karena dia berakhiran u ya, jadi ditambah yeyo. Kasu-yeyo. Contohnya, Dio 씨는 가수예요. Dio adalah seorang penyanyi. Nah, ini kan tadi kalimat pernyataan semua ya. Gimana kalau kalimat pertanyaan? Coba kita lihat contohnya untuk yang nanya. Ya. Yang pertama ada 가방. Menjadi 가방이에요. Gitu. Nadanya ya, nadanya agak beda, teman-teman. Contoh kalimatnya, 이거는 가방이에요. Apa ini tas? Apakah ini tas? Begitu. Lalu ada 누구. Menjadi 누구예요. 누구 ini artinya siapa? 누구예요. Contohnya, 이 사람은 누구예요. 이 사람은 누구예요. Orang ini siapa? Siapa orang ini? 이 사람은 누구예요. Jadi yeyo dan iyeyo ini tuh bisa menempel juga pada kata tanya. Kata tanya yang seperti 누구, 누구예요? 뭐예요? 어디, 어디예요? 언제, 언제예요? 얼마예요? Gitu. Kayak misalnya ini apa gitu. 이거 뭐예요? 뭐예요 itu kan artinya apa ya? 어디 itu di mana? Misalnya 여기는 어디예요? Atau 언제 itu kapan? Misalnya 생일, ulang tahun. 생일이 언제예요? Oke. Contoh berikutnya, 선생님. 선생님이에요? Contoh kalimatnya, 수아 씨는 선생님이에요? Apakah Suha adalah seorang guru? Gitu. 변호사. 변호사예요? 디오 씨는 변호사예요? Apakah Dio adalah seorang pengacara? 아니요. 디오 씨는 가수예요. Gitu misalnya dijawab. Oh bukan, Dio itu penyanyi. Oke. Untuk contoh kalimatnya udah banyak nih. Gimana kalau kita coba untuk latihan? Coba teman-teman ubah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Korea ya. Ada yang pertama, Minji adalah seorang koki. Suho adalah seorang dokter. Ini adalah dompet. Ini adalah pensil. Dio adalah seorang aktor. Gimana nih? Coba diubah dulu. Kalau udah, kita coba lihat jawabannya. Udah ya, udah dipikirkan. Oke, kita lihat jawaban yang nomor 1. Minji adalah seorang koki ya. Jadi, Minji 씨는 요리사예요. Minji 씨는 요리사예요. Nomor 2. Suho adalah seorang dokter. Suho 씨는 의사예요. Tadi dokter udah ya, 의사. Nomor 3, ini adalah dompet. Dompet 지갑. 이거는 지갑이에요. Ini adalah pensil. 이거는 연필이에요. Dio adalah seorang aktor. Dio 씨는 배우예요. Nah, kalau misalnya mau bilang saya adalah Suha, itu berarti 저는 수하예요. Karena Suha itu berakhiran A, jadi ditambah yeyo. Jadi 저는 수하예요. Coba teman-teman namanya siapa? Coba tulis di komen ya. Pakai bahasa Korea kayak gini. 저는 siapa? Misalnya namanya Ana. 저는 Ana예요 gitu. Oke? Jangan lupa like dan komen, subscribe dan share video ini. Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman buat belajar bahasa Korea ya. Oke, thanks for watching. See you in the next video. 다음 영상에서 또 만나요. Semoga videonya bermanfaat ya. Fighting!